Halo teman-teman, balik lagi di Randu Tawa. Ini podcast kedua kita. Kali ini kita mau bahas sleep paralysis. Apa itu sleep paralysis? Mari kita bahas. Sleep paralysis atau yang kita sebut dikenal dengan ketindihan merupakan fenomena di mana seseorang terbangun di saat tidur dalam keadaan tidak bisa bergerak, berbicara atau bahkan bernapas. Dalam banyak budaya termasuk Indonesia, ketindihan ini sering dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat mistis. Sleep paralysis terjadi di saat mekanisme otak dan tubuh saling bertubuhkan, nggak berjalan selaras saat kita tidur, sehingga menyebabkan kita tersentak, terbangun di tengah-tengah siklus REM. REM itu rapid eye movement ya. Saat seorang terbangun sebelum siklus REM benar-benar selesai, otak belum siap untuk mengirim sinyal bangun, sehingga tubuh seakan-akan masih keadaan bermimpi alias setengah tidur, setengah sadar. Karena itulah kamu akan merasakan tubuh kaku, sulit bernapas, dan nggak bisa bicara saat ketindihan. Bagaimana cara mengatasi ketindihan? Kalau menurut gua, cara mengatasi ketindihan adalah dengan kemungkinan besar lagi anjay, bukan. Kalau menurut gua tuh dengan kalau lu habis pergi dari mana-mana tuh lu cuci tangan seenggaknya, dan cuci kaki, cuci muka. Kalau perlu bisa mandi kalau memang waktunya memungkinkan untuk mandi. Karena kita nggak tahu yang namanya dari luar, kita bawa benda apa aja yang ikut ke badan kita nggak tahu kayak gitu kan. Betul. Kalau menurut gua kayak gitu. Dan sebelum tidur jangan lupa baca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing kayak gitu kalau menurut gua, biar hal-hal yang kita nggak inginin itu nggak sampai ke kita kayak gitu kalau menurut gua. Tapi kalau menurut gue sendiri sih, kalau ketindihan itu jadi Gimana tuh? cara ngatasinnya kalau menurut gue sih bawa tidur aja. Kalau misalkan emang lagi ketindihan nih, kalau lu ngerasa wah gua ketindihan, pasti lo tahu itu ketindihan kan. Nah lu bawa tidur aja, jadi gua selalu paksa gua bangun sampai teriak sampai capek, ngabisin tenaga jadinya gitu deh ya. Tenaga. Ya mendingan udah lu bawa tidur lagi aja, ntar juga lama-lama tidur. Kalau misalnya lu ngantuk kondisinya, ya udah pasti lu tidur ntarnya. Tapi gue pernah tuh kayak gitu mimpi tapi emang gue nggak tahu sih kalau memang itu ternyata ketindihan atau sleep paralysis ini kan. Gue nggak tahu, gue lagi tidur itu belum bisa tidur, tiba-tiba brok ke bawah, tidur kayak orang ketarik badan, kesedot wah atau sedot WC kalau gitu mungkin bisa jadi ya mungkin itu udah kelar gitu. Gua setelah dari situ tiba-tiba langsung pengen ngerasa mau bangun tapi nggak bisa, tapi berat banget. Itu gue bener-bener ngabisin tenaga di situ kayak orang ngerasa gue mimpi buruk di situ, gue udah lupa sih mimpinya, tapi itu bener-bener mau posisi mau bangun, ngerasa udah melek udah bangun tapi ngerasanya padahal kitanya masih tidur lagi di situ, jasad kitanya masih di situ. Terus juga pas sudahan bangunan nih, bukannya sehat seger apa gimana gitu kan, malah pas bangun tenaga habis, jadi kayak orang lemes capek gitu, bener-bener ngeluarin tenaga ekstra buat cuma bangun tidur dari mimpi kita doang gitu ya gitu sih. Gue pernah kayak gitu. Makanya itu gue bilang kalau misalkan emang lagi ketindihan, mendingan bawa tidur aja, bawa santai aja gitu. Kalau misalnya udah ketindihan ya udah, walaupun tapi orang lagi mimpi misalnya dikejar setan apa gimana, ntar ada setan di depan kayak gitu lah, ya udah lu bawa tidur aja, ntar juga lupa dewek, lupa sendiri. Kalau lu mikir pasti itu cuma mimpi kayak gitu doang paling. Iya bener sih, bener juga gua. Mendingan kayak begitu daripada lu paksa bangun, lu capek sendiri, ya udah jadi buang tenaga doang. Lu bangun tidur mau istirahat malah buang tenaga kan. Iya bener sih, harusnya tidur pulas aja gitu ya. Mendingan kayak begitu. Emang nih sleep paralysis bikin orang nggak bisa tidur jadinya. Awas, gue juga punya cerita juga nih yang dari teman-teman kita ada juga yang ngomong kalau sleep paralysis itu ada yang liatin setan karena tidur madep kaca, madep jendela, madep pintu kayak gitu kiblat tuh. Enggak lah. Udah bawah itu. Kiblat termeninggal. Ngeri juga. Iya sih udah. Iya, jadi kalau menurut pendapat teman kita masing-masing sih dia kan beda-beda. Ada juga yang bilang, ada yang bilang kalau ketindihan itu karena tidur madep
kaca, di depan ada kaca, apa di depan Iya, ada gitu, pintu, di depan ada jendela, kayak gitu-gitu tuh biasanya. Nah, terus ada juga teman kita lagi yang satunya bilang kalau misalnya sleep paralysis itu terjadi karena ada makhluk halus yang ngeliatin kita. Oh, yang mantau gitu, mantau jauh. Nah, ada juga kan lu pasti ngerasa kayak misalnya dari belakang, lu pernah gak sih kalau misalnya di sekolah itu lu misalnya duduk di depan, ada temen lu di belakang liatin lu, lu ngerasa kayak ada yang ngeliatin gitu iya, ya. kayak ada yang ngeliatin. Iya. Nah, pas lu nengok bener dia ngeliatin. Iya, dia bener ngeliatin. Nah, ternyata energinya dia itu sampai ke lu. Nah, itu juga sama kayak misalnya kalau misalnya menurut temen gue nih yang makhluk mistis ini, dia ngeliatin kita lagi tidur. Nah, kita ngerasa Tapi kita nggak tahu jadi, kalau itu mungkin kalau kita juga gitu ya. nggak bisa ngeliat juga. Iya, bener sih. Jadinya menurut dia itu jadi pas lagi tidur, wah kayak kerasa ada yang aneh gitu ya, bener jadinya sih. kita kebangun Bener. gitu. Nah, itu kalau menurut kita berdua dan teman-teman, pengalaman teman-teman kita. Kalau menurut kalian ada hal yang mau diceritain atau mau disampaikan, silahkan tulis komen di bawah. Silahkan tulis aja, oke. Nanti kita akan buat part 2 dari sleep paralysis ini, tentang cerita-cerita kalian tentang sleep paralysis ini, oke? Mantap. Nah, sebelum menutup ini, kalau menurut penelitian 20 ya? sampai 45% dari kita setidaknya pernah mengalami sleep paralysis sekali dalam hidup kita. Kemudian bukan cuma ada di Indonesia. Sleep paralysis sendiri adalah fenomena yang dikenal luas dalam sejarah peradaban dunia. Contohnya, seperti dalam legenda masyarakat Skandinavia yang menganggap bahwa sleep paralysis merupakan perbuatan sebuah makhluk cilik yang bernama Mare. Kemudian juga ada suku Eskimo di Alaska yang percaya bahwa sleep paralysis adalah roh manusia yang tidak bisa kembali ke tubuhnya ketika seorang terbangun di tengah-tengah tidur. Dan tentunya juga masih banyak yang lainnya dari cerita masing-masing setiap daerah di setiap negara di bagian seluruh dunia ini tentang sleep paralysis yang gak bisa kita sebutin satu persatu. Benar, ya. Ada juga di Indonesia disebutnya sih ketindihan kayak biasa. Di Cina disebutnya dengan karabasan, di Jepang disebutnya kanabasari, di Finlandia disebutnya unihalfaus, kanashibari, di Jepang kanashibari, di Finlandia ada unihalfaus, dan di Brazil ada pisaderia. Dan itulah podcast kedua kita kali ini. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe. Oke, mantap buat kalian semua. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you next time. Bye-bye.